الشوق يبقى في اغترابي ثقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita akan melanjutkan kajian inti kita adalah amalan-amalan ringan tapi balasannya surga. Masya Allah, amalannya ringan Pak, tapi balasannya besar, surga. Nah ini apa itu Bapak Ibu? Nah, kita sampaikan materi inti ini terkait dengan judulnya amalan-amalan ringan tapi pahalanya surga. Paling tidak ini harus kita pahami yang menjadikan standar untuk memahami daripada penjelasan nanti. Orang ketika mendapatkan surga, parameternya apa Pak Bu? Yang pertama, parameternya apa? Iman. Oke? Iman. Jadi paling tidak kita ini harus iman kita harus benar dulu. Kalau iman kita sudah baik, benar, ya, dalam kita mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah yang benar, sesuai dengan tuntunan kitabul Al-Quran dan Sunnah, maka yang kedua adalah amal soleh. Standar dulu ya, amal soleh. Nah, amal soleh ini beriringan dengan iman. Sekedar yakin saja itu nggak cukup. Sekedar percaya saja nggak cukup, tadi harus dibarengi dengan amal soleh. Apa amal soleh ini? Di sini para ahli tafsir mengatakan amal soleh yang pertama setelah iman, setelah syahadat apa? Sholat. Sholat 5 waktu ini harus ada dalam diri kita. Baru nanti amal-amal yang ringan tadi bisa menyebabkan kita masuk surga. Ya, nanti akan kita jelaskan amal-amal ringan ini yang setiap hari bisa kita jalankan Pak Bu, insya Allah. Nah itu. Lah, iman, akidah, tauhid, keyakinan dalam diri kita yang tidak tercampuri dengan syirik atau pembatal iman, kemudian dibarengi dengan sholat, maka jelas ini sudah jaminannya surga. Cuman saya katakan tadi, surganya yang mungkin bisa bawah atau bisa atas. Lah, tujuan kita menjelaskan ngaji malam hari ini, tujuannya adalah bagaimana kita mengamalkan amal-amal yang ringan, tapi balasannya surga. Surga itu bahasa Arabnya jannah. Jannah artinya kebun Pak Bu, kebun. Jannatun itu kebun. Orang kalau nanti masuk surga, dia akan mendapatkan kebun. Kebun yang paling indah, ya, semliwir, sejuk, itu jannah. Jadi kata-kata jannah surga itu adalah kebun. Jadi kita nanti ketika masuk surga dengan izin Allah, kita berharap kepada Allah masuk surga, itu nanti yang kita nikmati itu adalah makanan, buah-buahan Pak. Jadi yang kita cicipi di surga itu apa? Pertama apa Pak? Buah-buahan. Jadi Allah katakan, kulu wasrobu hani'am bima kuntum ta'malun wa fakiha mimma ta'kulun. Maka buah-buahan yang begitu lezat kamu cicipi dulu. Jadi penghuni surga pertama kali yang dimakan adalah buah-buahan. Betul Pak Bu? Betul, di dalam Al-Quran. Yang kedua, berdasarkan medis kesehatan, orang itu sebelum makan itu dianjurkan kalau ada buah-buahan, makan buah dulu. Makan buah dulu Pak. Makan jeruk, makan pisang, atau buah yang lain, yang ringan-ringan. Baru kemudian makan besar, makan nasi, lan sak piturutipun. Bukan makan dulu, baru makan buah, salah. Sampai tanggal datang dokter yang ahli. Ya, kenapa? Tujuannya makan buah itu adalah untuk membersihkan lambung. Ya, untuk memperlancar metabolisme di dalam lambung ini. Baru kemudian lambung beraksi untuk menghancurkan makanan yang berat. Dibersihkan dulu dengan buah. Nah kalau makan berat dulu, baru buah dulu. Itu yang terjadi apa? Berdasarkan medis kesehatan jadilah pembusukan. Jadi keliru Pak, salah. Makan berat baru buah dulu, itu salah sebenarnya. Kenapa? Al-Quran sudah mengajarkan kalau orang pengen makan buah leenten. Kalau nggak ada ya cukup minum dulu Pak, baru makan. Minum air putih untuk membersihkan. Ya? Nah itu terkait dengan kandungan di dalam Al-Quran, bagaimana penduduk surga nanti. Baik. Maka yang pertama, amalan-amalan yang ringan, balasan surga apa? Hendaknya kita senantiasa untuk menjaga sholat rawatib paling tidak sehari semalam. Berapa Pak Bu?
minimal 10, maksimal 12. Nabi Muhammad SAW menjanjikan dari Ummu Habibah, istri Nabi, mengatakan, "Ma min muslimin yusalli lillahi sinta raka'atan tatawuan kullu yaumin ghairu faridatin illa banallahu baitan fil jannah." Nabi dawuh, Nabi bersabda, tidak ada seorang muslim yang dia menjaga sholat sunnah rawatibnya sehari semalam 12 rakaat. Ini dari Ummu Habibah ya. Adapun riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar itu 10 rakaat. Ada 2 versi, ada 2 hadis. Minimal 10, maksimal 12. Nanti apa saja itu. Maka kalau itu rajin, rutin dikerjakan terus 12 rakaat tiap hari tiap malam, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Dapat rumah, Pak Bu. Jadi yang di dunia ini kita seandainya masih ngontrak, masih ngekos, nggak punya duit untuk beli rumah, ya, nggak usah KPR Pak Bung, ya, ada ribanya nanti ya. Udah dinikmati aja, disyukuri. Kalau belum bisa beli rumah, ngontrak aja dulu. Nggak bisa Ustaz, ya udah sampai mati. Dinikmati aja. Jangan ngoyo-ngoyo beli rumah dengan sistem praktek ribawi. Udah nggak bisa masuk surga nanti ya. Nah, maka ketika orang itu rajin, dia ini sholat rawatib sehari semalam 12 rakaat, minimal 10 rakaat, maka Allah sudah siap membangunkan rumah di surga. Coba kita sholat Pak selama 30 tahun umpama ya, mulai akil balik sampai mungkin 30, 40, 50 tahun. Kita tiap hari sholat rawatib itu kita jaga. Berapa rumah kita di surga Pak Bu? Bayangkan Pak. Jadi di surga ini nanti orang itu kok orang dapat satu rumah enggak? Tergantung amalannya dia. Mana yang paling banyak, mana yang paling luar biasa berkualitas, itu yang akan nanti menjadikan oleh-oleh dari Allah, hadiah dari Allah. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran surat Fusilat, surat yang ke-41 ayat yang ke-32, nuzulam min ghafurir rahim. Itu adalah oleh-oleh, hadiah, penghormatan dari Allah bagi mereka yang hidupnya istiqomah ketika ibadah kepada Allah. Istiqomah Pak Bu, istiqomah lagi. Jaga tiap hari ya. Rugi loh Pak Bu, kalau kita nggak jaga sholat rawatib, betul. Makanya tadi menyesal, wah jatuh no dhisik nang donya aku tak mempeng sholat rawatib ben oleh omah sing akeh nang surga. Nah ini orang-orang yang semangat ini insya Allah rumahnya banyak nanti di surga Pak. Gak hanya satu loh nggih. Rumahnya banyak nanti. Itu terbuat dari emas, terbuat dari perak, ya, tergantung nanti amalannya. Belum nanti pasirnya terbuat dari mutiara-mutiara yang indah, belum banyak kebun-kebunnya, ada di situ aliran sungainya, ya, sumber mata air yang mengalir, gemerincing gitu. Nah itu kenikmatan di surga Pak Bu. Tapi syaratnya apa? Sholat rawatib, sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah itu harus dijaga. Apa saja? Imam Tirmidzi mengatakan arba'an qobla duhri, 4 rakaat sebelum duhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah duhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa raka'ataini qoblal fajri atau qobla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang 12 rakaat. Sedangkan yang 10 perbedaannya hanya di duhur. Wa raka'ataini ba'da duhri, 2 rakaat sebelum duhur. 2 rakaat sebelum duhur. Ini yang pengen dibangunkan rumah di surga. Ringan apa mboten, Pak? Ringan apa mboten? Ringan. Damel pulus, damel duit? Enggak. Ini enggak butuh duit, Pak. Butuh yang penting ikhlas dan semangat kita. Ada kemauan yang kuat. Yang penting jaga dulu ini ya rawatib kita, ya. Jadi mas-mas sekalian, jangan ini dianggap alah sunah. Iya, getun sampean tenan. Sesuk nang dina kiamat getun betul. Makanya Ibunda Aisyah dan para sahabat Nabi ketika mendengar hadis ini, mereka langsung mengatakan, demi Allah, sejak aku mendengar hadis ini dari Nabi, aku tidak pernah meninggalkan sholat rawatib 12 atau minimal 10 rakaat. Coba bayangkan Pak, sahabat Nabi loh nggih, wis dijamin masuk surga. Semangat ibadahnya Pak. Bagaimana dengan kita? Halo, sudah dijamin masuk surga? Nah, jangan sampai aras-arasan loh nggih. Nah itu. Tip. Kita pending dulu, adzan dulu, silakan. Kita
abaikan, jangan sampai kita remehkan, kita anggap ini itu sunnah ya, jangan. Sunnah pun tapi ini luar biasa pahalanya ya. Langsung dibuatkan rumah di surga ya. Kalau bisa mulai saat ini dan seterusnya ya, biasakan, usahakan betul, jangan sampai ini diabaikan, rugi betul ya. Kita sendiri merasakan kalau kehilangan sholat rawatib aja merasa rugi betul ya. Itu. Yang itu yang pertama. Jadi menjaga sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Adapun nanti kalau ada rawatib yang secara bukan khusus tapi ada rawatib yang lainnya yang itu bukan masuk dalam hadis ini, itu juga ada keutamaannya. Misalkan ada rawatib qobliyah ataupun ba'diyah, sholat wajib itu contohnya menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur, itu memang ada keistimewaan keutamaannya. Apa kata Nabi? Man hafadha 4 rakaatan qabla duhri wa arba'atan ba'daha haramallahu alaihi nar. Siapapun yang bisa menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur, maka Allah mengharamkan dari api neraka. Nah, ini kalau menjaga lagi ya. Lah Ustaz, bagaimana Ustaz? Ini yang rawatib yang rumah tadi atau yang hadis ini yang neraka ini ya? Dua-duanya diamalkan nggak apa-apa. Jadi orang kalau sudah mengamalkan rawatib ya, yang 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelahnya, ini sudah dapat rumah. Sudah dapat rumah surga, sekaligus dapat plus ya, dapat plusnya, dijauhkan dari api neraka. Kalau pengen Pak Bung ya, setelah duhurnya 4 rakaat. Jadi sebelum duhur 4, setelahnya 4. Dijauhkan dari api neraka plus juga dapat rumah. Yang penting niatnya juga dia qobliyah dan ba'diyah rawatib tadi. Itu. Ya, sholli sunnah rawatib arba'an qabla duhri atau arba'atan ba'da dan sebagainya, maka insya Allah dapat dia rumah plus dijauhkan dari api neraka. Juga ada sholat juga sunnah yang mengiringi sholat wajib, meskipun ini tidak masuk rawatib secara khusus ya. Jadi sholat nafilah umum apa? 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Dari hadis Imam Ahmad dikatakan rahimullah imra'an man shalla arba'an qoblal asri. Siapapun orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar, Allah akan memberikan rahmat kepada hamba tadi. Diberi apa? Rahmat, kasih sayang. 4 rakaat sebelum asar. Meskipun tidak masuk dari rawatib tadi, jelas Pak Bu ya. Ini enggak masuk tadi. Yang tidak masuk 12 atau 10 rakaat tadi. Tapi dapat rahmat. Ini tambahan ya. Atau bisa juga dia bisa menjaga sunah-sunah yang lain, misalkan antara adzan dan qomat ya. Jadi Nabi mengatakan bainal adzan wal iqamah shalah, di antara adzan dan qomat ada salat 2 rakaat. Atau sebelum sholat maghrib, Nabi mengatakan shallu qoblal maghrib, shallu qoblal maghrib, diulangi sampai 3 kali. Sholatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib. Jelas? Ini tidak masuk rawatib. Artinya tidak masuk dari keutamaan mendapatkan rumah di surga. Artinya Bapak Ibu, yang paling diutamakan 12 atau minimal 10. Yang paling bagus lagi ditambah lagi. Jangan kok yang 10-12 ditinggalkan tapi cari yang selainnya, jangan loh ya, rugi nanti. Jadi nanti nggak dapat rumah nanti ya itu. Kalau bisa jaga dulu yang 10-12 tadi rutin, baru nanti ditambah yang lainnya. Contoh lagi, 2 rakaat sebelum subuh, meskipun ini masuk rawatib ya, itu pahalanya khusus Pak Bu. Ini khusus loh ya. Yang 2 rakaat sebelum maghrib itu khusus, meskipun itu masuk rawatib. Khususnya apa? Dapat tambahan lagi lebih utama daripada dunia dan seisinya. Gitu mboten? Apa kata Nabi? Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis Imam Muslim dikatakan raqatal fajri khairan minad dunya wa ma fiha. Siapa yang menjaga 2 rakaat salat sunnah atau salat fajar qobliyah subuh, maka lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah itu, sudah dapat rumah, tambah lagi nanti fasilitasnya di surga tambah lagi Pak. Kenapa? Orang yang paling terkaya di dunia itu bukan orang yang mereka hartanya melimpah ruah, bukan. Punya pesawat terbang, punya kapal feri, punya sembarangnya wis kelakon di dunia itu. Belum nanti rumahnya di mana-mana ada, tidak. Orang yang paling terkaya di dunia mereka yang menjaga sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Jangan pernah ditinggalkan, rugi.
Kalau terpaksa ketinggalan Mas Bu, bagaimana caranya mensiasatinya? Bisa langsung sholat setelah salam atau ditunda nanti di waktu duhur, waktu 2 rakaat. Jadi ada 2 alternatif ketika ketinggalan, sholat sunnah fajar sebelum subuh, setelah adzan. Kalau ketinggalan terpaksa sudah qomat, kan mungkin kadang-kadang dia repot atau kondisi hujan tiba-tiba nggak nutut ya, nggak nyampe dia untuk sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Ya sudah, dia sholat wajib, sholat subuh berjamaah, setelah salam dia langsung sholat 2 rakaat. Boleh Ustaz? Katanya setelah subuh nggak boleh ada sholat. Iya, ini permasalahannya khusus bagi yang masbuk sholat sunnah fajar. Bukan kebiasaan sehari-harinya dia melaksanakan sholat setelah subuh, itu nggak ada memang. Setelah sholat subuh nggak ada sholat sunnah. Jelas Pak Bu? Karena ini kondisi yang darurat, maka Nabi membolehkan. Yang pertama, yang kedua, orang yang senantiasa membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Orang yang membiasakan membaca surat Al-Ikhlas 10 kali sehari semalam. Wah, apa pahalanya? Istana di surga. Wah, ini Masya Allah. Ringan Ustadz, iya. Maka Nabi mengatakan dari Mu'ad ya, bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtimaha asrah marrat banallahu qasran fil jannah." Siapapun yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali sehari semalam itu rutin, maka nanti pada hari kiamat akan dibangunkan istana di surga. Hadis surat Imam Ahmad disanadkan oleh Syekh Albani, sanad dari sini hasan. Amalkan Pak, surat Al-Ikhlas setiap hari setiap malam 10 kali minimal itu. Ustadz, baca lebih dari itu boleh nggak? Boleh, lebih baik minimal 10 kali. Dibangunkan istana di surga. Kusron itu istana. Yang kedua, yang ketiga, orang yang senantiasa membaca ayat kursi, baik ketika habis sholat 5 waktu maupun pagi dan petang. Nabi mengatakan dalam hadis Imam An-Nasai, man qara'a ayatal kursi fi dubri kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dulil jannah ila yamut. Siapapun orang yang senantiasa rutin dia membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, setelah zikir selesai, maka dia dicatat sebagai penghuni surga sampai datang kematiannya. Jelas Bapak Ibu? Masya Allah, luar biasa ya. Sekedar membaca apa? Ayat kursi rutin, sudah dicatat penghuni surga insya Allah. Kalau dia ikhlas dan dia betul-betul menjaga sholat 5 waktunya tadi. Dibaca setelah sholat 5 waktu, setelah zikir, ya, maka ditutup dengan ayat kursi Pak Bu. Yang ketiga, yang keempat ya, tadi yang ketiga ya. Yang keempat, kalau ayat kursi tadi ada satu tambahan hadis, saya tambah lagi ya. Nabi mengatakan, man qara'atha, barang siapa membaca ayat kursi, ya, membaca ayat kursi, hatta tumsi hina tumsi hatta yusbih ujirat minha. Dia membaca pagi hari, maka akan dijaga oleh Allah sampai sore hari. Wa man qara'atha hina tusbih hatta tumsi ujirat minha. Ketika dia membaca sore hari, maka akan dijaga oleh Allah sampai pagi harinya. Jadi yang baca kursi Pak Bu, ketika pagi dan sore itu dijaga. Dijaga dari apa? Dari godaan setan, dari musuh-musuhnya, dari yang lain ya, yang itu menimbulkan bahaya. Jadi Bapak Ibu yang mau kerja, baca kursi dulu ketika mau aktivitas ya. Dan yang paling penting ketika mau tidur jangan lupa membaca ayat kursi. Jelas Bapak Ibu? Mau tidur jangan lupa membaca ayat kursi. Nabi mengatakan, siapapun orang yang mau tidur membaca ayat kursi, Nabi mengatakan la yazal, maka senantiasa Allah hafidun, Allah akan menjaganya. Wala yataqarrabu syaitan, syaitan tidak akan menggodanya atau mendekatinya. Wong turu sare kita membaca ayat kursi, dijaga sama Allah sampai pagi, setan tidak akan mampu mendekatinya. Makanya orang yang suka mimpi jelek Pak Bu, buruk ya, hati-hati. Kadang-kadang mungkin 1 nggak wudu, 2 nggak doa mau tidur, yang ketiga mungkin dia lupa baca ayat kursi.
Ya, jadi saya nasihatkan untuk pribadi dan para jamaah jangan lupa setiap mau tidur wudu dulu sebagaimana wudu mau sholat, kemudian baca doa, ditambah Anas al-Falaq al-Ikhlas, kemudian ditambah ayat kursi. Insya Allah Allah akan menjaganya Pak Bu sampai kita bangun waktu subuh. Itu biasa yang sering bangkong-bangkong ya, mungkin tidak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi ketika tidur Pak Bu ya. Nah itu apalagi dibangunkan berat, nah, apalagi ngorok Pak Bu ya. Nah, itu, apalagi sampai bikin pulau. Apa Pak Bu bikin pulau? Kenapa Pak Bu? Ah, ngiler katanya. Bikin pulau itu. Yang kelima, orang yang insya Allah mau dia menghafal Asmaul Husna. Kalau menghafal nggih, apa kata Nabi? Innalillahi tis'atan wa tis'in asman illa wahidah. Siapapun yang menghafal Asmaul Husna yang jumlahnya 99, nama-nama indah itu loh Allah ya. Nanti di Al-Quran itu ada Asmaul Husna itu ada 99. Ya Ghafar, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafur, ya Rozak, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, lan sak piturute. Itu dihafal, tapi ya diamalkan dalam kesehariannya. Misalkan Allah itu punya sifat Ar-Rahman, kasih sayang ya. Kalau bisa ya kita jadi orang kasih sayang Pak. Orang dadi wong kok keras kepala ya. Nah itu. Allah itu Ar-Razzaq, Allah suka memberikan rezeki. Maka kita gemar bersedekah Pak Bu ya. Jangan kita melirit. Lah itu. Hafal tapi nggak diamalkan ya sami mawon. Allah akan memasukkan ke dalam surga kalau dihafal. Ya. Nah, ini mungkin nggak masuk kita Pak. Nah itu. Paling tidak ya kita tadi yang lainnya. Ini tambahan saja. Yang terakhir, Allah akan memudahkan masuk surga yang paling cepat dan yang paling utama. Wah ini. Pengen Ustaz? Dengarkan. Dari Abdullah bin Salam, mantan ulama Yahudi masuk Islam. Ketika pertama kali dia mendengar perkataan Nabi, yang didengar apa Pak Bu? Nabi mengatakan, Ya ayuhanas, afsus salam, wa'timut ta'am, wasilul arham, wasallu bil lail wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Ini pertama kali Abdullah bin Salam, mantan ulama Yahudi masuk Islam karena melihat kebenaran di dalam diri Nabi. Kemudian setelah dia masuk Islam syahadat, Nabi menyampaikan perkataan yang indah. Apa perkataan nasihat Nabi? Wahai manusia, tebarkan salam. Kalau ketemu saudara kamu salam. Di masjid, di musola, di jalan, sebisa mungkin salam, apalagi ketika masuk rumah salam. Ya. Setelah itu yang kedua apa? Sering-sering untuk memberikan makan kepada orang-orang yang tidak mampu. Fakir, miskin, anak yatim yang mungkin tidak mampu Pak Bung. Atau orang-orang yang di jalan yang sangat membutuhkan pertolongan itu, kenyangkan mereka. Yang ketiga, menyambung silaturahim, ya. Menyambung keluarga, orang tua, rumahnya jauh, kerjanya jauh, telepon. Bagaimana Pak Bu, jenengan sehat? Ya, pripun Pak Bu, butuh nopo jenengan? Kalau ada waktu pulang ke rumah orang tua, Pak Bu, kerabat, saudara. Menyambung silaturahim. Rahim itu apa? Hubungan kekeluargaan, hubungan darah, nasab. Nah, itu. Yang ketiga. Yang keempat, yaitu menjaga sholat tahajud atau sholat malam di saat manusia enak-enak ngorok. Jelas Pak Bu? Di saat manusia enak-enak tidur, maka kata Nabi, Anda akan masuk surga dengan selamat dan sejahtera, dan Anda akan didahulukan oleh Allah. Kenapa? Karena ini amalan yang istimewa. Satu, butuh dana, sedekah. Dua, butuh tenaga. Apa tenaganya? Sholat malam. Yang ketiga, selalu tebar senyum kepada saudaranya dengan mengucapkan salam. Yang keempat, selalu menjaga hubungan yang baik, akhlak yang mulia. Gimana betul Pak Bu? Nah, insya Allah ini orang-orang yang nanti masuk surga terlebih dahulu Pak Bu. Masya Allah, amalan ringan tapi pahalanya besar sekali, bisa menjamin seseorang masuk surga. Itu saja kurang lebihnya yang sampaikan pada malam yang berkah ini. Semoga amalan-amalan yang ringan ini bisa kita aplikasikan, kita amalkan Pak Bu. Jangan sampai kita sia-siakan. Betul, nanti penjenengan rugi kalau penjenengan abaikan amalan-amalan yang ringan ini. Semoga Allah kuatkan iman kita, Allah mudahkan ibadah kita,
dan semoga Allah berikan pada kita semuanya istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja kurang lebihnya. Pada akhirnya kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الذين